Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastina Dewi, NIM H022105 dari kelas Pendidikan Matematika 2021A, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampuh oleh Ibu Nur Safitri Amin, SPD, MPD. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu pertama, menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Pertama, mengenal satuan sudut yang sering digunakan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Garis dan sudut. Materi garis biasanya sering dikaitkan dengan adanya sudut. Bahkan garis juga sering dihubungkan dengan adanya sudut tersebut. Hubungan antara sudut dan garis dapat dicari nilainya menggunakan cara tertentu. Cara ini digunakan dengan konsep hubungan di antara keduanya. Garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang berderet ke kanan atau ke kiri atau ke atas atau bawah, serta jaraknya saling berdekatan satu sama lain. Garis tidak memiliki ujung dan tidak memiliki pangkal. Menurut bentuknya, garis dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, garis vertikal atau garis tegak lurus, kedua, garis horizontal atau garis mendatar. Dua, sudut. Sudut merupakan suku daerah yang terbentuk dari sebuah sinar yang berputar pada pangkal sinarnya atau pertemuan dua reaksi garis yang bertemu pada satu titik. Sudut dilambangkan dengan simbol D dan satuannya adalah derajat. Sudut dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, sudut lancip atau sudut yang besar sudutnya antara 0 derajat dua, sudut tumpul. Sudut yang besar sudutnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian yang ketiga, sudut siku-siku atau sudut yang besar sudutnya 90 derajat. Keempat, sudut lurus, yaitu sudut yang besar sudutnya 180 derajat. Dan yang kelima, sudut refleks, yaitu sudut yang besar sudutnya lebih dari 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Hubungan antar sudut. A. Sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Dasar jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Contohnya, sudut POR ditambah sudut QOR sama dengan 180 derajat. Contoh, sudut P sama dengan 60 derajat, maka suplemennya sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Kemudian B. Sudut saling berpenyikul. Besar jumlah dua sudut yang
8 sama dengan 180 derajat. 3x tambah 18 sama dengan 180. 3x sama dengan 180 dikurang 18. 3x sama dengan 162. Kemudian x sama dengan 162 per 3